Di tengah rimbunnya pepohonan pinus dan kabut tebal yang sering turun mendadak, berdirilah sebuah villa tua peninggalan Belanda di Bandung Utara. Sudah lama bangunan itu dibiarkan kosong, kecuali oleh waktu dan kenangan yang membusuk. Penduduk sekitar jarang menyebut namanya, tapi ada satu kisah yang terus dibisikkan turun-temurun, tentang wanita berbaju merah yang kerap terlihat di balkon lantai 2. Konon, ia pernah menjadi tamu terakhir di villa itu, sebelum menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Yang pasti, setiap orang yang bermalam di sana membawa pulang lebih dari sekadar cerita. Mereka membawa mimpi buruk, dan terkadang luka yang tak kasat mata. 8 sahabat dari Jakarta menyewa villa itu untuk melepas penat akhir pekan. Mereka tertarik pada arsitektur klasik dan pemandangan yang indah, tidak peduli dengan cerita mistis dari warga. Suasana ceria memenuhi ruang tamu saat mereka masuk, meskipun udara terasa sedikit lebih dingin dari seharusnya. Di dinding, tergantung foto lawas seorang wanita dengan gaun merah, wajahnya kabur seperti terbakar waktu. Malam tiba, dan kabut turun cepat. Salah satu dari mereka, Rani, merasa seolah ada yang mengamati dari balik jendela kamar. Tapi ketika ia menoleh, hanya bayangan pinus yang bergoyang pelan. Pagi datang dengan tenang. Mereka bersenda gurau di dapur sambil menyiapkan sarapan. Tapi Rani terlihat pucat dan pendiam. Ia mengaku semalam melihat cahaya aneh dari balkon lantai 2, tempat yang semestinya tidak memiliki aliran listrik. Teman-temannya menganggap itu hanya pantulan bulan. Namun, seorang tukang kebun yang lewat memperhatikan villa dari jauh, lalu membuang muka cepat-cepat. Di dalam villa, sebuah lilin di atas meja tua menyala sendiri, meski tak ada yang menyalakannya. Hujan turun deras sore itu, membuat mereka memilih untuk bermain kartu di dalam. Saat mengecek ruang belakang, Andra menemukan jejak kaki basah menuju tangga atas, padahal tidak ada seorang pun yang ke lantai 2. Mereka menertawakannya, mengira Andra hanya mencari sensasi. Namun malam harinya, pintu kamarnya terbuka sendiri dan angin dingin menyusup. Di ujung lorong gelap, sesosok bayangan merah muncul sekilas lalu menghilang. Rani tidak bisa tidur, seolah-olah gaun merah itu terus membayang di matanya. Hari berikutnya, Dito penasaran dan mencoba membuka satu-satunya kamar yang selalu terkunci di lantai 2. Kunci sudah berkarat, tapi entah bagaimana pintunya terbuka sedikit. Ruangan itu kosong, namun aroma bunga melati begitu kuat di dalam. Di tengah ruangan, sebuah kursi rotan menghadap jendela, seperti baru saja digunakan. Di lantai, Dito menemukan pita rambut merah usang. Ia menyimpannya tanpa berpikir. Malamnya, ia bermimpi duduk di kursi itu, dan seseorang berbisik di telinganya dari belakang. Cermin besar di ruang tamu retak secara misterius, garis retaknya membentuk seperti wajah menjerit. Suasana mulai tegang. Salah satu dari mereka, Ayu, mengaku sering mencium bau terbakar saat melewati tangga. Mereka mulai merasa villa ini menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Ketika mereka berkumpul untuk makan malam, suara langkah berat terdengar di langit-langit. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Cermin yang tadi retak ini benar-benar pecah, dan serpihannya membentuk pola gaun merah di lantai. Dito yang menyimpan pita rambut kini mulai berubah. Ia jadi lebih murung, sering menyendiri. Suatu malam, ia duduk sendirian di balkon, menatap hutan. Saat Rani mencoba menyapanya, ia seperti tak mengenalinya. Tatapannya kosong, dan ia terus menggumam sesuatu tentang api dan pengkhianatan. Saat teman-temannya tidur, Dito berjalan ke kamar terkunci dan menghilang. Esoknya, ia ditemukan tidur di lantai, memeluk bantal yang bukan miliknya, dengan pita merah terikat di pergelangan tangannya.
Mereka akhirnya bicara pada seorang warga tua yang dulu bekerja sebagai penjaga villa. Lelaki itu menceritakan tentang seorang wanita bernama Laras, tamu istimewa tahun 1987 yang dikabarkan tewas terbakar dalam kecelakaan aneh. Tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Laras terakhir terlihat mengenakan gaun merah, hadiah dari kekasihnya yang ternyata berselingkuh. Sejak saat itu, villa seakan menyimpan amarah dan kesedihan. Siapapun yang masuk terlalu dalam, akan sulit keluar utuh. Hujan tak berhenti mengguyur villa. Listrik padam dan mereka hanya mengandalkan lilin. Andra naik ke loteng untuk mencari senter cadangan, tapi menemukan lebih dari itu. Sebuah peti tua berisi pakaian wanita era 80-an dan boneka kecil dengan gaun merah lusuh. Boneka itu tampak menatapnya meskipun tak bergerak. Ia membawanya turun sebagai lelucon. Namun malam itu, suara tawa anak kecil terdengar dari loteng, disusul dentingan piano yang tak pernah disentuh siapapun. Pagi harinya, boneka itu sudah berada di kamar Andra, duduk di ranjangnya. Ayu terbangun dengan goresan merah di punggungnya, seolah dicakar sesuatu. Mereka mulai panik dan mempertanyakan keputusan untuk tinggal. Saat mencoba menelepon keluar, semua ponsel tak berfungsi, sinyal hilang total. Mobil mereka pun tak mau menyala. Ketika mengecek dapur, seseorang menemukan tulisan samar di cermin lemari es, "Jangan pisahkan aku." Tulisan itu perlahan memudar, namun suasana semakin mencekam. Rani merasa semakin sering melihat bayangan merah di cermin dan pantulan jendela. Dito menemukan kaset VHS tua tertinggal di ruang baca, bersama kamera usang. Mereka memutar rekaman itu menggunakan pemutar antik di villa. Isinya, pesta ulang tahun seorang wanita muda, Laras, mengenakan gaun merah yang sama seperti dalam cerita. Dalam video, suasana ceria berubah menjadi kacau ketika api tiba-tiba muncul. Teriakan panik dan suara Laras mengutuk seseorang memenuhi rekaman sebelum layar menjadi gelap. Setelah kaset selesai, TV menyala sendiri menampilkan sosok wanita itu, berdiri di balkon villa, malam itu juga. Andra ditemukan pingsan di kamar mandi dengan luka bakar ringan di lengan kanannya. Ia terus menggigau, menyebut nama Laras berulang kali. Sementara itu, boneka merah kini berpindah tempat sendiri, muncul di tempat yang berbeda setiap jam. Suasana menjadi histeris, dan dua dari mereka memutuskan untuk kabur menuruni bukit mencari sinyal. Namun saat mencapai jalan utama, mereka kembali menemukan diri mereka berada di depan villa. Seolah-olah tempat itu tak mengizinkan mereka pergi begitu saja. Rani perlahan menjadi pusat perhatian. Wajahnya pucat, dan ia mulai berbicara seperti orang lain. Teman-temannya menduga ada sesuatu yang merasukinya. Pita merah yang pernah disimpan Dito kini melilit di leher Rani setiap ia tertidur, seolah muncul sendiri. Dalam sebuah penglihatan, Rani melihat bagaimana Laras dibakar oleh pria yang ia cintai, dikurung dalam kamar terkunci. Api itu bukan kecelakaan, tapi pembunuhan. Kini, Laras ingin dikenali dan membalas. Malam berikutnya, villa terasa semakin panas, meski udara luar tetap dingin. Bau terbakar menguar dari lantai 2. Api kecil muncul dari pojok kamar terkunci, namun segera padam sendiri. Tembok kamar mulai menghitam, dan tulisan muncul dengan jelaga, "Aku masih di sini." Rani menangis tanpa sadar, darah menetes dari matanya. Teman-temannya berusaha menyadarkannya, tapi tubuhnya terasa membatu. Dalam mimpinya, Laras meminta satu hal, buka kembali pintu kebenaran. Mereka menemukan buku tua di ruang bawah tanah, berisi catatan harian Laras. Di sana tertulis nama kekasihnya, pemilik asli villa, dan rincian malam pembakaran. Mereka melakukan ritual sederhana yang ditulis Laras,
membakar gaun merah di bawah bulan purnama dan menguburkan pita rambut di dekat akar pohon besar di belakang villa. Saat api menyala membakar gaun, teriakan panjang menggema dari dalam rumah. Lampu berkedip liar, dan bayangan merah berputar cepat di dalam villa sebelum akhirnya lenyap. Pagi datang. Untuk pertama kalinya, udara terasa hangat dan damai. Rani bangun tanpa rasa aneh, dan luka-luka misterius mereka sembuh perlahan. Boneka merah sudah tidak ada, dan kamar terkunci terbuka sepenuhnya, kosong dan bersih. Mereka meninggalkan villa tanpa gangguan, tapi tak seorang pun menoleh ke belakang. Di kota, mereka berpisah dan pulang masing-masing. Namun seminggu kemudian, Rani menerima bingkisan tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah pita merah terikat rapi, seolah baru saja dicuci dari api.